saya ada kolam, tapi sayang tak ada ikannya. Siapa saja yang menjawab salam, saya doakan mudah rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, perkenalkan, saya Muhammad Faiz Arifki. Saya siswa kelas 5 B7 Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Pada kesempatan kali ini saya akan bertutur dengan judul Pade Raja. Cerita ini saya ambil dari buku yang terbitkan oleh Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Kabupaten Aceh Barat karya Cuk Putri Rahmawati. Teman-teman mau dengar nggak cerita ini? Mau? Oke, saya mulai ya. Pada zaman dahulu di daerah Aceh, tepatnya di Melabuh, Aceh Barat, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Kerajaan tersebut sangat makmur dan juga sejahtera. Nama kerajaan tersebut adalah Senebok Raya. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Sultan Alain Megah Perkasa. Tapi sayang, permaisurinya telah lama meninggal. Raja sudah sangat lama hidup tanpa permaisuri sampai ia sudah sangat tua. Namun pada satu hari menjelang subuh, terdengarlah suara azan yang begitu merdu. Teman-teman mau dengar nggak suara azan yang merdu itu? Oke, tapi nanti pas dengar dijawab ya teman-teman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana teman-teman? Merdu nggak suara azan tadi? Terima kasih. Saya lanjut ya. Setelah azan selesai, raja langsung berangkat ke masjid. Tapi di tengah perjalanan, raja bertemu dengan seorang anak yang sedang memeluk kakak tua di pundaknya. Melihat itu, raja pun teringat akan cerita masa kecilnya tentang seorang anak yang ingin membasuhkan di sumur tua. Tapi saat ia ingin membasuhkannya, kapak tuanya jatuh ke dalam sumur itu. Lalu jin penunggu sumur pun langsung mengambil kapak milik sang anak dan mengembalikannya kepada sang anak tersebut. Tapi bukan hanya satu yang dikembalikan, melainkan sangat banyak, bagus dan menarik. Tapi sang anak tidak ingin membeli kapak yang lain kecuali kapak tua miliknya saja. Cerita ini pun sangat disukai oleh sang raja sampai raja membuat sayembara. Pengawal raja pun langsung berangkat ke kota dan mengumumkan kontes sayembara ini. Diawali dengan meniup alat musik tradisional Aceh yaitu sungai kali. Jika alat musik ini ditiupkan, bertanda ada berita besar yang akan diumumkan di istana raja. Raja mengadakan sayembara. Siapa saja yang dapat memenangkan sayembara tersebut akan diangkat menjadi raja yang baru. Semua pemuda pun langsung berbondong-bondong ingin mengikuti sayembara. Dan Mulai Bala pun segera membagikan segenggam bibit padi kepada seluruh peserta sayembara. Kalian jaga tanah dan rawat bibit ini dan kembali ke sini setelah 8 bulan kemudian. Berita ini tersebar ke seluruh desa terpencil. Ada satu desa terpencil yang hanya dihuni oleh 2 orang. Mereka tinggal di dalam satu gubuk tua. Ada satu nenek-nenek yang sangat dikenal sebagai sebutan Nek Dan cucu
yaitu bernama Banta Saida. Si Banta Saida adalah seorang pemuda yang bekerja sebagai pencari kayu bakar. Dia sangat baik budi dan sangat sayang kepada Neda. Dan pada suatu hari Neda pun bertanya kepada Banta, "Nah, apakah kamu mendengar berita sayembara?" "Ya, Nek, tadi pagi saya mendengarnya. Emangnya ada apa?" "Apa kamu mau mengikutinya?" "Mana mungkin saya ikut. Saya saja bukan siapa-siapa dan saya tidak memiliki apa-apa." "Wah, Bu, ingatkah kamu dengan pepatah Aceh ini? Kasihlah ide, beliau tak tahan, dahana kaya tak kenyang, menyohan tak bertahan, anda nak berduri bertanya." Artinya, kalau kita mau berusaha, meskipun tak kaya, pasti hidup senang. Kalau kita tidak mau berusaha, mana mungkin rezeki turun dari langit. "Baik, Nek, saya akan mengikuti sayembara." Banta pun langsung mengambil benih padi yang sudah diberikan oleh Bule Balang dan menumurnya di halaman sekitar belakang rumahnya. Hari demi hari pun berlalu. Banta merawat padinya dengan teguh dan kesabaran. Dan saat padi sudah mulai menguning, Banta langsung ditulis pondoknya dan menyanyikan lagu penyemangat khas Aceh. "Kan Banta hari yang ditunggu-tunggu untuk memanen padi pun tiba. Tapi Banta sedih dan juga kecewa karena hasil panen Banta sangat buruk dan juga kurang subur. Tapi meskipun demikian, Banta tetap melanjutkan sayembara. Banta pun langsung mengambil hasil panennya dan membawa ke istana raja. Tapi baru saja sampai di gerbang istana, Banta langsung dibuli oleh semua peserta yang lain. Tapi Banta tidak memberikan pembulian itu. Banta langsung membawa padinya ke istana raja. Dan raja pun menilai padinya satu persatu. Lalu hari yang ditunggu-tunggu untuk memanen padi pun, untuk pengumuman sang pemenang pun dimulai. Dengan penuh harap, semua rakyat Sampuraya pun menunggu hasil pengumumannya dengan suara jadul yang berdetak. Dan bunyi surune kali pun dibunyikan lagi. Pemenang lomba sayembara padi raja adalah Banta Saida. Semua pemuda lain pun langsung marah dan juga bingung. "Hei, kenapa Banta Saida yang kepilih menjadi raja? Sedangkan dia adalah pemilik hasil panen yang terburuk daripada hasil panen kami." Dan raja pun langsung keluar dari istana dan menjelaskan perkara yang sebenarnya. "Mengapa Banta Saida yang saya pilih raja? Karena dialah pemuda yang jujur. Dia tidak menukar hasil panen dia yang jelek ke yang bagus. Asal kalian semua ketahui, benih padi yang sudah kalian tanam sebelumnya sudah saya rendam dalam air garam. Jadi pasti hasil panennya tidak akan bagus." Lalu Banta pun resmi dinobatkan menjadi raja yang baru. Di bawah kepemimpinan Raja Banta, semua rakyat Sampuraya semakin makmur dan sejahtera. Pesan moral dari cerita ini, kita harus selalu jujur, amanah, agar kita dipercayai oleh semua teman dan selamat dunia maupun akhirat. Terlebih lagi jika kita itu adalah seorang pemimpin atau pemimpin. Jika seorang pemimpin kita tidak jujur, apakah bangsa ini bisa maju? Ya, benar, pasti tidak akan maju. Oleh sebab itu, tanamkan sifat jujur, amanah,
bulan 12 musim paceklik. Banyak yang kurang sandang dan pangan. Maklumlah saya anak masih cilik,